beserta teman-teman yang sudah hadir. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep dan proses komunikasi dalam organisasi kelompok LING. Nama kelompok ada Citra Idestar dengan IPM 23610125, Nadia Rahman ada 23610149, Citra Perwitasari 23610191, dan ada saya Yogi Irwansa 23610135. Latar belakang manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan komunikasi untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam kelompok sosial, interaksi ini membentuk kepribadian dan kehidupan sosial setiap individu. Dalam organisasi atau kelompok, terdapat struktur kepemimpinan yang terdiri dari atas dan bawahan, yang membutuhkan komunikasi dua arah agar kerjasama dapat terjalin dengan baik dan tujuan organisasi dapat dicapai. Kerjasama tersebut tidak hanya mencakup aspek tugas, tetapi juga hubungan sosial dan budaya yang terbentuk dari keinginan individu untuk memperoleh hasil yang bermanfaat. Komunikasi organisasi merupakan proses penyampaian dan pemahaman pesan antarunit dalam struktur yang terhubung secara hierarkis, baik dalam bentuk komunikasi antar pribadi maupun komunikasi kelompok. Selanjutnya pembahasan. Oke, pertama adalah pembahasan. Di sini kita akan menjelaskan definisi, yang kemudian komunikasi merupakan proses menyampaikan suatu informasi atau pesan dari satu pihak kepada pihak lain yang diharapkan bersifat kesamaan makna atau pemahaman. Kemudian pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama secara sadar dan terstruktur dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pengertian komunikasi organisasi ini sendiri adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara anggota organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara kolektif. Kemudian ada tujuan. Yang pertama ada menyampaikan informasi secara akurat dan tepat waktu. Yang kedua adalah mengkoordinasikan aktivitas antara bagian. Yang ketiga adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat. Yang keempat adalah memfasilitasi fungsi kepemimpinan dan manajerial. Yang kelima membangun dan memelihara hubungan kerja yang harmonis. Yang keenam adalah menumbuhkan rasa memiliki dan loyalitas. Yang kedua adalah mengendalikan dan mengarahkan perilaku organisasional. Yang selanjutnya adalah memberikan motivasi dan penguatan positif. Yang selanjutnya adalah mendukung inovasi dan perubahan organisasi. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan konflik dan mencegah salah paham. Komponen komunikasi. 1. Komunikasi pihak yang menyusun dan mengirim pesan. Contoh guru mengajar di kelas. 2. Pesan informasi atau ide yang disampaikan. Contoh presentasi atau iklan. 3. Saluran media yang digunakan seperti tulisan atau audio visual. Contoh WhatsApp, email. 4. Komunikasi dan penerimaan pesan yang menafsirkan. Contoh siswa mendengarkan guru. 5. Umpan balik, respon penerima terhadap pesan. Contoh menangkap atau bertanya. 6. Konteks, situasi atau lingkungan yang mempengaruhi komunikasi. Contoh forum resmi, versus percakapan santai. 7. Gangguan, hambatan komunikasi bisa fisik, psikologi atau semantik. Contoh sinyal buruk saat video. D. Hambatan. Komunikasi adalah organisasi sangat penting, namun seringkali terhambat oleh berbagai faktor. Hambatan ini terbagi menjadi dua, yaitu hambatan organisasional dan hambatan antar pribadi. 1. Hambatan organisasional. Struktur hierarki kompleks. Informasi bisa terdistorsi saat melewati banyak jenjang otoritas yang dominan. Bawahan takut memberi masukan atau kritik. Spesialisasi kerja yang kaku, perbedaan istilah antar departemen menyebabkan miskomunikasi. 2. Hambatan antar pribadi. Persepsi selektif informasi ditafsirkan sesuai pengalaman pribadi. Penilaian dasar status pesan ditolak karena pengiriman kurang dipercaya. Sikap definitif
Definisi rasa terancam membuat individu menolak pesan, kebiasaan mendengar yang buruk, tidak fokus, dan kurang tanggapan. Penggunaan bahasa tidak tepat, istilah atau ekspresi disalahartikan. Upaya peningkatan efektivitas komunikasi dalam organisasi. Agar komunikasi dalam organisasi berjalan lancar dan mendukung pencapaian tujuan, diperlukan upaya yang terarah dan konsisten. Beberapa langkah utama yang bisa dilakukan adalah: 1. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya komunikasi. Manajer perlu menyadari bahwa komunikasi efektif butuh perencanaan dan pengelolaan. Banyak perusahaan bahkan melibatkan ahli komunikasi untuk memperbaiki sistem internal dan menangani situasi sensitif seperti PHK atau relokasi. 2. Mengoptimalkan umpan balik. Komunikasi dua arah penting untuk memastikan pesan dipahami dengan benar. Manajer harus menciptakan budaya terbuka terhadap masukan, menanggapi kritik secara positif, serta mendorong diskusi aktif dan partisipasi karyawan. 3. Mengasah keterampilan komunikasi. Pelatihan komunikasi, khususnya mendengarkan aktif, dapat meningkatkan kemampuan manajer dalam menyampaikan dan menerima pesan secara jelas. Hal ini penting untuk membangun hubungan kerja yang baik dan produktif. 4. Mengikuti prinsip komunikasi efektif. 10 prinsip komunikasi dari AMA seperti menyusun pesan yang jelas, menyesuaikan dengan kondisi penerima, menyelaraskan bahasa tubuh, dan menjadi pendengar yang baik dapat dijadikan pedoman agar komunikasi berjalan efektif dan membangun. Siapa yang ingin bertanya? Dilpa. Bagaimana cara mengatasi hambatan komunikasi dalam organisasi? Siapa yang bertanya? Sepina. Berapa CPNPM? Siapa satu lagi? Siapa yang bertanya satu lagi? Gak jelas katanya mutasi dapat terjadi
Saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila Saputra. Bagaimana cara mengatasi hambatan komunikasi dalam organisasi? Nah, yang pertama itu ada perlatihan komunikasi, ada tingkatkan keterampilan anggota. Yang kedua, kesederhanaan proses kurangi kribogansi. Yang ketiga, dukungan keterbukaan, ciptakan lingkungan komunikasi terbuka. Yang keempat itu gunakan bahasa yang jelas, hindari jargon. Yang kelima, paham budaya, tingkatkan kesadaran budaya. Yang keenam, memanfaatkan teknologi, gunakan alat komunikasi yang efektif, bukannya negatif jadi. Tetapkan tujuan jelas, pastikan pesan terarah dengan langkah ini. Udah itu ya, Dil. Jelas ya, Dil? Ya. Oke, aku akan menjawab pertanyaan dari Sepina. Bagaimana cara agar bawahan tidak merasa takut untuk memberikan salam atau mengkritik atasannya? Jadi, dia itu adalah yang pertama adalah bangun budaya keterbukaan atau open communication gitu. Yang selanjutnya ada berikan respon positif terhadap masukan. Yang ketiga, hilangkan hierarkis yang terlalu kaku. Terus jadwalkan sesi khusus untuk menyampaikan ide atau masukan. Yang kelima ada berikan contoh dari pimpinan sendiri. Yang keenam adalah jaga kerahasiaan bila diperlukan. Yang ketujuh, tindakan lanjutan saran yang diberikan. Begitu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Windy. Jelaskan bagaimana budaya organisasi persepsi individu dapat menjadi hambatan dalam proses komunikasi. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Untuk mengatasi hambatan tersebut, bisa diatasi dengan cara menciptakan lingkungan komunikasi yang terbuka, adil, dan saling menghargai. Bisa diatasi dengan komunikasi yang terbuka, adil, dan saling menghargai. Oke, selebihnya gimana? Kesimpulannya, komunikasi merupakan elemen vital dalam kehidupan manusia, terlebih dalam organisasi yang terdiri dari individu-individu dengan tujuan bersama. Komunikasi organisasi berperan penting dalam penyampaian informasi, mengordinasikan kegiatan, membangun hubungan, serta mendukung pengambilan keputusan dan inovasi organisasional dan antar pribadi seperti struktur hierarki yang kompleks atau persepsi pribadi yang keliru. Oleh karena itu, anak menciptakan komunikasi yang efektif. Organisasi perlu meningkatkan kesadaran dan pentingnya komunikasi, memaksimalkan umpan balik, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan menerapkan prinsip komunikasi yang baik secara konsisten. Dengan demikian, komunikasi yang efektif dapat tercapai dan mendukung keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Oke, terima kasih. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.